Oke teman-teman, hari ini gue pengen nge-record sendiri karena teman-teman gue udah pada masuk kerja dan udah pada sibuk. Hari ini saya mau share pengalaman bagaimana saya akhirnya bergumul tentang pencarian Tuhan dalam hidup saya. Pertama ketika saya masuk teologi, semester 1 saya diperhadapkan dengan mata pelajaran yang berat, yang tidak biasa saya lakukan. Terlebih ketika saya dalam masa studi, saya diperhadapkan dengan situasi dan kondisi ketika itu saya punya tekanan di dalam bergaul ketika masih kuliah. Biasalah anak muda cinta dan cinta dan benci lah. Jadi di semester 1 saya mengalami pergumulan. Teman-teman pada tidak setuju bahwa saya ketika itu mengambil langkah untuk mencoba menjalin suatu hubungan, dan akhirnya secara kasar dibilang saya adalah korban bullying, tapi saya sudah tuntas dengan hal itu. Saya sudah sudah tidak memikirkan hal itu lagi, dan itu mengantarkan saya proses untuk menggumuli Tuhan itu hadir atau tidak. Ketika dalam masalah berat, orang teologi dipikir akan banyak hikmat, ternyata malah banyak masalah seperti itu. Lalu kemudian bokap sakit 2000. Bokap sakit ketika gue masuk kuliah, dan bulan-bulan Desember awal bokap sakit stroke seperti itu, dan gue sedih banget karena gue akhirnya menjadi tulang punggung, dalam tanda kutip tulang punggung, karena dalam tradisi Batak ketika ayahnya sudah sakit atau tidak berdaya atau bahkan meninggal seperti itu, anak laki-laki menjadi tulang punggung dalam keluarga, menjadi panutan. It means gua harus jadi panutan di dalam keluarga. Ketika itu berat banget. Lalu kemudian masuk semester 2, di semester pertama IP gue jeblok sekitar 2,78. Itu jelek banget karena tekanan seperti itu. Lalu masuk semester 2, tekanannya berubah menjadi biaya. Ketika itu mama saya akhirnya menjadi pengganti untuk mencari uang. Hanya kami punya warung sembako yang kecil, dan ketika masuk semester 2 harus masuk bayar uang semester, dan rasanya berat banget. Ketika itu sekitar 6-7 juta. Dan itu berat bagi kami karena kalau dihitung-hitung warung sembako penjualannya berapa sih? Dan pengeluarannya juga pastinya banyak, belum lagi ada yang ngutang, belum bayar, dan modalnya tidak terputar seperti itu. Jadi itu yang membuat saya juga hancur sehancur-hancurnya, karena di mana Tuhan gitu loh. Ketika dalam pergumulan saya masalah biaya, saya merasa bahwa Tuhan meninggalkan saya ketika itu. Lalu kemudian masuk 2000 berapa gue lupa. Masuk semester 2 itu juga gue belajar filsafat. Gue belajar filsafat waktu awal kelas dosen gue nanya, kenapa ini disebut Hegel? Ya, it means itu kan menantang pola pikir gue. Ketika itu masih polos-polosnya gue bilang bahwa kenapa disebut meja, karena buat nulis. Dan dosen gue bilang, kalau saya dudukin apakah saya bisa sebut ini kursi? Kayak gitu.
Di situ gue mikir, waduh anjir, kok filsafat begini banget ya. Lalu kemudian yang menarik ketika itu, siapa dosen gue juga tuh, teman gue gitu, dia bilang jangan-jangan kita beriman juga karena penamaan doang. Kita jangan-jangan iman kita sejak lahir doang. Dari lahir kita beriman sama Yesus, makanya kita beriman. Di situ gue kan langsung kayak, wow, kayak bergejolak pikiran gue. Selama 1 semester tuh gue bener-bener mempertanyakan kehadiran Tuhan. Gue baca Bultmann, gue baca Nietzsche, gue baca Slavoj Žižek dan macam-macam. Dari konteks ke konteks kemudian gue pelajari bahwa ternyata bukan hanya gue yang mempertanyakan tentang Tuhan, tapi banyak, termasuk filsuf-filsuf yang gue tadi sebutin, kayak Slavoj Žižek juga mempertanyakan Tuhan, lalu kemudian Nietzsche juga bahkan bilang bahwa ketiadaan Tuhan dalam dunia ini kayak gitu, dan macam-macam. Di situ mengganggu pikiranku. Selama 1 semester itu gue jarang ke gereja, bahkan hampir nggak pernah gue. Sebulan tuh kayaknya nggak pernah gue ke gereja. Ya, kalaupun ibadah, waktu semester 2 gue masih ibadah di asrama. Tapi ketika itu memang karena gue pikir, wah, udah begini masalah ekonomi, Tuhan juga nggak hadir dalam masalah love gue, the struggle of love gue ketika itu, dan gue memutuskan untuk gue mulai mencari dengan rasio gue. Itu semester 2. Semester 3 gue masuk, karena semester 2 itu kemarin IP gue lumayan lah, 3,2 berapa gitu, lumayan. Adalah 3 gitu. Jadi kalau dikalkulasi 3,2an sama 2,78 itu pas lah untuk IPK-nya 3 gitu kan. Karena gue pengen ngambil beasiswa untuk semester 3. Dan bukan beasiswa jatuhnya, bantuan pendidikan. Dan akhirnya gue daftar lah di Phuket 3. Gue daftar, gue bilang dalam suratnya bahwa bokap gue sakit stroke dan udah penghasilan berkurang 50% pasti, karena bokap gue udah bener-bener gak bisa kerja. Lalu kemudian akhirnya kampus approve permintaan gue, dan akhirnya gue ini dapat beasiswa ataupun bantuan pendidikan di Kebayoran Baru. Dari situ gue berpikir, apa ini jalan, apakah ini something good dari Tuhan buat gue ketika gue mengalami masalah yang berat tentang dana, lalu kemudian apakah Tuhan hadir dalam masalah dana ini? Itu bergumul. Dalam semester 3 gue bergumul, apakah ini? Lalu kemudian masuk di semester 4 gue mulai membuka diri, karena kan semester 3 itu peralihan dari asrama ke kosan. Di semester 4 gue mulai mencari teman di luar kampus, karena gue merasa tidak cocok aja untuk berteman di teman-teman kampus kayak gitu kan. Lalu kemudian gue mencari pengalaman, gue mencari relasi di luar. Ketika itu gue masih ikut volunteer ya, acara-acara itulah, event organizer kayak misalnya Indonesian Science Expo. Lalu kemudian gue juga ikut seminar dari teman-teman gue kayak gitu. Dan gue ketika dalam perjumpaan gue dengan orang yang di luar dari jurusan gue merasa, wih gila, ternyata ada loh orang yang sama kayak gue, sampai dia sama-sama mau ikut event kayak gini, volunteer kayak gini.
Pertama kali gue event tuh nggak dibayar. Gue memang pure pengen mencari pengalaman gitu. Lalu kemudian gue sharing, gue cerita, gue masalah gini, gue masalah gini. Lalu kemudian teman-teman gue di situ, satu kru itu kayak nge-support gue. Dia bener-bener kayak, ayo, gue yakin lu bisa cari teman di luar kampus, banyak kok. Apalagi lu teologi, harusnya teologi tidak terbatas dengan tembok kampus. Teologi kan belajar keagamaan, dan keagamaan tuh harus lebur dalam konteks sosial seperti itu, realitas sosial. Dan akhirnya di situ gue menarik, wow, orang awam bilang seperti itu gitu. Dan akhirnya gue menikmati semester 4 dengan pengalaman yang mulai sedikit demi sedikit mengarah, ataupun bisa dibilang sedikit demi sedikit gue back to believe God kayak gitu. Gue mulai kembali percaya kepada Tuhan gitu. Gue masuk semester 5. Di semester 5 gue banyak dapet, istilahnya dapat job kayak gitu. Gue dapat apa? Bukan dapat job. Dapat inilah apa? Ya, job lah istilahnya gitu. Dapat job yang kemudian itu menambah wawasan gue. Gue ditaruh di bidang acara, gue ditaruh di bidang runner, wah macam-macam. Gue masuk dan gue juga ikut terlibat dalam event itu semester 5 ya. Gue ikut terlibat juga dalam event 40 tahun BPJS Tenaga Kerjaan, dan itu menarik banget. Gue yang memang latar belakang teologi, kemudian gue cuma punya pengalaman jadi volunteer, dan gue dipercaya jadi ketika itu koordinator ya. Iya, koordinator, gue lupa. Ketika itu gue dipercaya jadi koordinator, wakil koordinator sih sebetulnya. Jadi kalau koordinator nggak bisa, jadi gue yang gantiin. Gitu. Jadi ketika itu gue merasa bahwa gue orang teologi nih. Gue orang teologi, tapi kenapa gue yang dipilih kayak gitu? Karena kan gue nggak ada pengalaman apapun kayak gitu. Ada pengalaman tapi kan memang tidak expert, baru setahun gue mulai merintis untuk menjadi volunteer. Di situ gue banyak sharing sama teman gue. Dibilang, kenapa gue harus menerima lu? Ini kata yang menyeleksi ya. Dibilang bahwa dari tulisan lu jujur mengungkapkan kalau lu cuma punya pengalaman 2 event, dan ketika lu mau terjun dalam atau mau ikut dalam volunteer 40 tahun BPJS, lu siap belajar. Walaupun lu juga menulis bahwa saya kekurangan ilmu, dan itu suatu kejujuran yang harus gue apresiasi. Ketika itu gue inget banget kata-kata itu. Dia bilang jarang ada orang yang mau menulis kekurangan dia ketika mau mendaftar untuk ikut event itu. Dan gue bersyukur bahwa ternyata orang tuh juga ngelihat tulisan, ngelihat kejujuran dari apa yang gue tulis gitu. Lalu kemudian dari situ gue mulai banyak kenalan. Gue juga masuk GMKI kayak gitu. Dan gue diperhadapkan dengan teman-teman gue yang ternyata teman-teman gue di luar baik-baik kok menerima gue. Dan di semester 5 gue merasa bahwa titik balik gue akhirnya memutuskan bahwa pengalaman itu mengantarkan gue kembali percaya kepada Tuhan seperti itu. Walaupun prosesnya ketika itu tidak mudah, karena gue juga mengatur waktu gila-gilaan. Gue sampai sempat. Jadi jatah absen tuh setiap mapel 3, setiap mata kuliah 3. Jadi gue pikir tuh, ketika gue diterima, gue mikir gini, gue nggak mau ambil jatah absen dulu. Ini tiba-tiba event di tengah
di tengah mapel kan gue jatah absen udah habis, jadi gue nggak bisa absen. Jadi gue bener-bener tuh yang namanya info volunteer apa segala macam tuh gue persiapin dulu dah. Gue cek ini masih ada nggak ya absensi gue, jatah absen gue. Kalau masih ada, gue bolos kelas ketika itu. Ya itu pengorbanan buat gue untuk kemudian berpikir ketika lu mau melakukan yang lebih lagi, ketika lu mau melakukan terobosan baru, lu harus melakukan pengorbanan dan lu harus mengorbankan kuliah lu. Ya pasti, of course. I will say that lu akan mengorbankan kuliah lu. Tapi jangan sampai lu mengorbankan dalam arti mengorbankan lu nggak tamat-tamat kuliah gitu. Lu kasihkan kayak gitu. Tetap pada jalur dan tracknya. Dan kemudian gue mempertahankan dari semester 3 gue 3,3, semester 4 3,1, semester 5 gue 3,14 kalau salah. Jadi gue berpikir bahwa gue pengen banyakin pengalaman, of course. Tapi gue juga harus punya, gue secara akademik juga harus 3, karena itu yang menjadi dasar ketika lu mau masuk kerja. Lu dinilai bertanggung jawab atau tidak sama kuliah lu ya dari IP lu gitu. Gue percaya sih bahwa sebetulnya kesuksesan orang tidak diukur dari IP gitu. Tapi dunia kerja kita kan kemudian menuntut kita untuk harus dapat IP 3. Dan semester 6 gue ke Manado. Yoi. Itu ke Manado tuh gue dapat info dari mana ya gue ke Manado ya? Dari teman gue, satu game KI. Gue daftar, persyaratannya ketika itu gue berpikir bahwa gue ke Manado nih, ada conference namanya Asian Ecumenical Youth Assembly, dan ketika itu gue semester 6 gue pede aja daftar. Gue tulis dengan bahasa Inggris yang berantakan ya. Gue pede aja dengan bahasa Inggris yang berantakan, dan kemudian gue pikir kayaknya bisa nih gitu. Dan ketika gue Manado, sebetulnya dalam rangka itu gue gak ada duit ya, gue masih mahasiswa coy. Dan ketika itu gue minta tolong sih sama anggota gereja di GKI Kebayoran Baru, pengurus Komisi Bantuan Pendidikan. Gue bilang, Bu, saya mau mengembangkan potensi, saya bilang. Ada conference, international conference, tapi di Manado, saya bilang. Dan gue bilang, dan ibu itu bilang, oh kapan? Tanggal 6 April. Ketika itu. Terus dia bilang, oke. Okay. Terus gue bilang, Bu, saya minta tolong. Saya mungkin tidak ada biaya seperti mungkin pihak gereja dapat membantu. Gue bener-bener ketika itu, to be honest, in my the bottom of my heart, bilang kayak, ini kayaknya ngemis deh. Masa sih ngemis kayak gitu. Ada pergolakan batin sebetulnya, tapi gue pikir ya udah nggak apa-apa dah. Yang penting I'm being honest with them gitu. Gue merasa apa ya? I was being honest with them. Kayak gue merasa kayak ya udahlah, gue jujur aja lah sama mereka kayak gitu. Dan gue minta itu bulan Februari, bulan Maret di ACC. Wow, di situ gue seneng banget. Anjir. Dan lu tahu, yang dibeliin adalah tiket pulang pergi. Lu bayangin, tiket pulang pergi. Gue ngerasa kayak gue tuh cuman kayak penerima bantuan pendidikan doang. Lalu kemudian Tuhan kasih bantu gue melalui gereja. Gue sebut lagi kayak Kebayoran Baru bantu gue gitu.
Dan gue kayak, wow. Gue semakin bergejolak iman gue, karena ketika itu gue berpikir bahwa apa iya gue salah menanyakan soal Tuhan. Tapi akhirnya gue menemukan titik terang bahwa sebetulnya pergumulan iman itu harus tetap dijalankan. Sekalipun lu merasa bahwa lu harus mempertanyakan Tuhan, ya pertanyakan gitu. Dan akhirnya gue berangkat ke Manado dengan sukacita. Bukan hanya tiket, tapi kemudian gue dikasih juga uang pegangan 1,3 kalau nggak salah. Asli gue beruntung banget, gue bersyukur banget, gue sampai nangis sama Tuhan. Gue bilang, Tuhan, kalau memang ini adalah bantuan darimu yang tidak terduga olehku, maka berkatilah mereka yang memberikan kepadaku, karena aku tidak bisa memberikan balik kepada mereka. Dan akhirnya gue berpikir bahwa iman itu dirasakan, dan kita tuh seperti kayak lu nggak minta sesuatu sama Tuhan, tapi tiba-tiba lu dikasih. Lu nggak kepikiran gimana caranya Tuhan ngasih di luar logika lu, yang mungkin orang berpikir kalau ngemis nggak mungkin dikasih, tapi Tuhan kasih. Tapi Tuhan kasih, dan itu buat gue kayak wow. Dan dari situ gue mulai kayak, Tuhan, you are so good, bener-bener baik banget buat gue. Dan gue memutuskan untuk akhirnya gue baca soal pemahamannya John Locke. Ketika itu John Locke bilang bahwa setiap manusia itu lahir seperti kertas putih, dan pemahaman manusia tersebut akan tumbuh melalui pengalaman-pengalaman yang akan dihadapi. And I believe that my experience kayak mengantarkan gue untuk percaya sama pengalaman-pengalaman yang buat gue kayak itu baru hal kecil sebetulnya. Tapi itu buat gue kayak nggak bisa gue pikirkan melalui logika gue gitu. Gue ke Manado, dibeliin tiket, dikasih uang jajan, dan uang jajannya sisa. Terus gue bilang, Bu, ini uang jajannya sisa, saya balikin, nggak usah, buat kamu aja, Rap, coba bayangin. Itu uang jajan masih sisa, dan gue masih bisa bayar kosan 1 bulan. Tuh, lu bayangin. Dan gue kayak, wow, Tuhan baik banget kayak gitu. Itu bulan April gue ke Manado. Bulan Juli gue ke Italia, masih di semester yang sama. Enggak sih, bulan Juli itu kayak perpindahan antara semester 5 ke semester 6, gue ke Italia dari organisasi gue. Gue nulis surat, dan akhirnya dengan bahasa Inggris yang terbata-bata, dan gue akhirnya diterima, dan gue banyak belajar di sana. Dari situ pengalaman hidup gue juga berubah, value hidup gue berubah, tapi gue percaya bahwa ketika gue ke sana itu semua karena Tuhan. Asli gue ke sana cuma bawa diri, tiket semua udah dibeliin sama panitia sana, lalu kemudian masalah transport dari rumah ke bandara juga mereka yang tanggung, tinggal dibilang berapa, lalu kemudian dikonvert ke euro, baru nanti euro kemudian nanti gue balik akan dikonvert lagi ke rupiah. Tunggu kayak wow, God is really amazing. Gue kayak wow, amazed banget dengan Tuhan punya karya. Dan gue cuma mau bilang bahwa setiap cobaan itu pasti ada sih. Kita tuh dicobai bukan karena Tuhan nggak suka sama kita, tapi karena Tuhan pengen lihat lu setia tidak, lu bertahan. Gue belajar banyak dari kisah Ayub sebetulnya. Ayub yang begitu baik, soleh, tapi kemudian Tuhan izinkan ngasih cobaan kayak gitu. Walaupun dalam cobaan hidup gue sempat mempertanyakan kehadiran Tuhan, tapi akhirnya Tuhan kasih jalan. Bayangin gue selama menjadi ateis, gue
tidak pernah ke gereja. Tapi dengan perjalanan iman dan perjumpaan dengan iman bahwa akhirnya gue memutuskan untuk I believe in God. Gue percaya sama Tuhan. Jadi yang mau gue tekankan adalah perjalanan iman percaya sama Tuhan itu harus melalui pengalaman-pengalaman sehingga kita akan menjadi sesuatu orang yang benar-benar percaya bukan karena kata si A, tapi kemudian karena memang kita mengalami sendiri seperti itu. Dan gue alami sendiri dalam hidup gue. Semoga ini bisa menjadi bahan refleksi buat kita semua. Amin.